Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa 11 November 2025 bertepatan dengan 20 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Kita lanjutkan ba'dal asar setelah menunaikan ibadah yang agung, salat asar berjamaah. Maka Allah mudahkan bagi kita di Masjid Al-Mubarak, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, di mana setelah melaksanakan kewajiban, Allah memudahkan kewajiban-kewajiban yang lain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alladzi yang mana bi ni'matihi, atas nikmat Allah kepada kita, tatimmus shalihat, Allah menyempurnakan amal-amal soleh bagi kita. Maka seseorang melaksanakan amal soleh itu juga dari Allah, bukan dia melaksanakannya dari pribadinya sendiri, tidak. Maka oleh sebab itu datang di hadis Mu'adz, Nabi memerintahkan kita pada salat kita, zikir kita, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, selalu mengingatmu, ala syukrika, selalu mensyukurimu, ala husni ibadatik, dan selalu beribadah dengan mudah kepadamu. Maka orang yang diberkahi oleh Allah, Allah jadikan waktunya mudah untuk beribadah. Dan orang yang tidak diberkati oleh Allah, ingin melaksanakan sholat wajib susah, ingin menuntut ilmu susah. Bukan permasalahan jarak yang dekat, bukan permasalahan yang lainnya, tetapi hatinya disusahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka alhamdulillah, dengan dimudahkan oleh Allah setelah melaksanakan ibadah yang agung salat asar, kita melaksanakan ibadah yang agung yang menyebabkan kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Maka kita masuk kepada hadis Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Iman. Dan dalam pembahasan bab iman itu bertambah dengan ketaatan, maka bab kita masuk kepada ziyadatul iman, faith increases, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan di dalam hadis ini qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah sami'a Ja'far ibn Aunin haddatsana Abul Umais akhbarana Qais ibnu Muslim an Tariq ibn Shihab an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita selesaikan dulu dari sanad. Maka disebutkan di dalam hadis ini, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah. Al-Hasan ibnu Sabbah huwa ibnu Muhammad Al-Bazzar. Dan Al-Bazzar dari mana? Dari Wasit, dari Baghdad. Idan Al-Bazzar Al-Baghdadi, dari Baghdad. Dan dia fi tabaqah al-ashirah, he stayed in the stage of the 10. Maka orang yang hidup di tabaqah yang ke-10, dia sudah keluar dari itba'ut tabi'in, bukan dari qurun al-mufaddalah.
Maka dia di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad dan guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang lain. Dan kedudukan beliau dari ilmi jarhi wa ta'dil, sebagian ulama mengatakan thiqah, sebagian ulama mengatakan saduq. Maka orang ini antara thiqah dan antara saduq, dan menyebabkan hadisnya sahih sehingga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Yang mengatakan saduq, berkata Abu Hatim, saduqun, maka dia adalah rawi yang saduq. Wa kana Ahmad bin Hanbal yarfa'u min qadrihi wa yajilluh. Dan berkata Abu Hatim, dulu Imam Ahmad sangat memuliakannya dan meninggikan derajatnya. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mensikohkan, maka dia mengatakan Imam Ahmad, uktub anhu siqatun sahibus sunnah, tulis hadis dari dia rawi yang thiqah, sahibus sunnah, dia orang yang menghidupkan sunnah. Maka lihat ya ibadallah, orang-orang yang ikhlas menghidupkan sunnah, di mana pada zaman itu sunnah dimatikan, Allah mengangkat derajatnya. Maka kita di saat ikhlas melaksanakan adzan awal, dan kita tidak tentram jika jam 4 belum ada yang adzan, karena kita penjaga gawang di sini. Semua masjid menyalakan Al-Quran, marbot mereka bangun, namun malas untuk adzan. Kita heran, kenapa tidak boleh adzan? Kita pernah mengecek dari masjid, kebetulan marbotnya kenal dengan kita dulu waktu kita mengisi di Nurul Sa'adah. Maka kita tanya, kenapa kalian bangun jam 4 tidak adzan awal? Tidak boleh. Kenapa menyelisihi yang lain? Masjid ini satu masjid yang membaca adzan, memandangkan adzan, masjid lain baca Al-Quran. Gimana beda? Kembali kepada sunnah harusnya, namun tidak boleh. Itulah keadaan. Jika sunnah termatikan, perkara sunnah itu dijadi bid'ah, dianggap sebagai bid'ah. Maka sekarang sunnah adzan awal sudah mulai dimatikan. Setiap masjid tidak ada adzan awal dan marbot bangun. Kenapa tidak adzan? Semua masjid tidak ada yang adzan. Terus sunnah Nabi, sunnah zaman Nabi, sekarang tidak zamannya lagi. Subhanallah. Maka seperti kita menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah yang termatikan, maka kita jika jam 4 belum ada yang adzan, kita keluar, mana nih orang, bangunkan Abdurrahman, bangunkan anak-anak kita. Kalau seandainya dekat, kita tinggal lempar sakan, siapa yang piket adzan. Maka kita tidak tenang sampai ada yang adzan, karena kita penjaga gawang. Begitupun menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Maka poin pendalilannya di sini Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad mengagungkan dari rawi ini, uktub anhu wa huwa thiqah sahibus sunnah. Maka disebutkan dengan laqab dia penghidup sunnah. Maka tidaklah keluar dari Imam Ahmad kepada rawi yang sebaya dengannya ini, sebaya dia, bukan gurunya. Disebutkan sahibus sunnah menunjukkan bahwa orang ini ikhlas dulu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mengajarkan kepada manusia sunnah, sehingga Allah membukakan kepada kita yang hidup di 1447 dan mereka hidup di tabaqah yang ke-10 dari zaman Imam Ahmad sekitar 100 tahunan yang lalu, 150 tahun yang lalu. Maka Allah agungkan orang ini sampai sekarang. Al-Hasan Ibnu Sabah menjadi sahibus sunnah dari lisan Imam Ahmad. Maka ketahuilah ya ibadallah, you must know about al-ikhlas. Someone if make ikhlas, Allah make his name never die. Jika Allah menginginkan seseorang dengan ikhlasnya, dia akan dikenang sepanjang masa. Tidak mesti dia populer, tidak mesti dia menjadi bintang lapangan, menjadi bintang film, di mana-mana gambar-gambarnya ada. Tidak butuh. Maka dia ikhlas dengan Allah akan dikenang. Dulu ada
ada pengajar yang bernama fulan, dia penghidup sunnah, dia mendakwahkan sunnah, dia dan masjidnya ada, dan insya Allah masjid ini terus ke generasi yang akan datang akan tetap melaksanakan dakwah sunnah. Maka inilah keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah. Maka Al-Ikhlas, for example, Imam Al-Bukhari. Maka di saat hidup Imam Al-Bukhari, terutama di akhir sebelum meninggal, mendapat fitnah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari have fitnah talking about Al-Quran. Maka fitnah bad for Imam Al-Bukhari until he can to teach. But still he write the book. So after he dead, setelah dia meninggal, kitabnya Sahih Al-Bukhari yang membuktikan nih bahwa dia bukan bagaikan orang-orang Jahmiyah yang berbicara tentang Al-Quran yang bid'ah. Nih ucapannya ucapan ahli sunnah. Maka Imam Al-Bukhari kapan bukunya itu menjadi abadi? Setelah dia meninggal. Adapun di masa hidupnya dia terlunta-lunta, diusir dari berbagai tempat karena fitnah, mempunyai pemikiran tentang Al-Quran yang salah. Setelah meninggal kitabnya ada, dibaca oleh para ulama. Ini kitabnya mana? Pemikiran katanya dia dalam keadaan Mu'tazilah ataupun Jahmiyah dari pemahaman Al-Quran. Tidak ada. Justru membantah mereka seperti yang kita baca di kitab yang terdahulu, Kitab Tauhid, dan sekarang Kitabul Iman, membantah Murji'ah tentang iman. Maka Imam Al-Bukhari setelah itu dikenang kitabnya sampai desain wirid Sahih Al-Bukhari. Mulai dari dia meninggal tahun 200 Hijriah, Bukhari dead 200 Hijriah, until now 447 we reading book Sahih Al-Bukhari. So if someone ikhlas to Allah, Allah make living his book, Allah make living his dakwah. Syekh Mukbil never die, tidak pernah mati. Maka dari murid-muridnya yang terus mengajarkan ilmunya, maka akan terus hidup dan mendapatkan pahala. Kembali kepada rawi di sini, maka dikatakan oleh Imam Ahmad, uktub anhu siqatun sahibas sunnah. Dia adalah penghidup sunnah di zamannya. Diagungkan namanya oleh Imam Ahmad dan diabadikan oleh Allah sampai kita sekarang ini menyebut rawi ini Al-Hasan Ibnu Sabbah Ibnu Muhammad Al-Wasiti Al-Bazzar sebagai sahibus sunnah, penghidup sunnah. Maka terbayang pada zaman itu tidak ada TikTok, tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook. Orang bisa terkenal dikarenakan ada Telegram, ada Facebook, dan seterusnya. Di zaman itu tidak ada. Namun kok bisa terkenal sampai this time? Kenapa? Karena Allah menginginkan dia terkenal karena keikhlasannya menghidupkan sunnah. Faham tuh? Jadi jika kalian ingin tenar, tidak usah sibuk membuat Telegram, kemudian bergerak di Telegram, mempunyai pengikut ataupun di YouTube dan sebagainya. Itu hanya sekedar wasilah dakwah. Kita simpan dakwah kita di sana agar orang mendengar. Adapun untuk tujuan kemasyhuran, maka dia akan tenggelam jika Allah menginginkan tenggelam, meninggal dan selesai namanya, dikubur namanya. Namun di sini rawi ini disebutkan oleh Imam Ahmad sahibas sunnah, bahwa dia adalah penghidup sunnah dan abadi namanya sampai kepada akhir zaman. Maka inilah kedudukan dari Al-Hasan. Maka dia seorang yang thiqah seperti Imam Ahmad ataupun saduq. Maka inilah kedudukan beliau. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ja'far ibnu Aun. Maka Ja'far ibnu Aun Al-Kufi, Al-Mahzumi, Al-Qurashi. Maka dia asalnya dari Kufah dan dia di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 in the 9
Great of the nine, the meaning is small of the itba'ut tabi'in. Maka dia mulai masuk ke itba'ut tabi'in, ke qurun al-mufaddalah. Berbeda dengan tadi Imam Ahmad dan Al-Hasan juga tidak masuk. Namun di sini Ja'far ibnu Aun dia di tabaqah yang ke-9, akhir dari tabaqah itba'ut tabi'in. Maka hidup di zaman ke-9 ini seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, seperti Waqi' ibnu Jarrah, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, dan ulama yang lainnya. Dan kedudukan rawi ini pun sama antara thiqah dengan saduq. Maka Imam Ahmad di sini mengatakan laisa bihi ba's, dan kalimat laisa bihi ba's adalah saduq, pas-pasan. Dan begitu pun yang mensikohkannya seperti Ahmad ibnu Saleh al-Misri. Maka ulama ahli Misri ini menyatakan sikoh. Dan berkata Ibnu Qani' dia juga sikoh. Dan Yahya ibnu Ma'in pun yang mutasyaddid mensikohkannya. Dan yang mensadukannya Abu Hatim juga. Maka di sini rawi ini bisa kita katakan sikoh, karena Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid dan dia mengatakan sikoh, maka dia rawi yang sikoh, wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Abu Umais. Abu Umais namanya Utbah ibn Abdillah. Abu Umais wa huwa al-Hudali al-Kufi. Maka dari 3 rawi tadi semuanya dari Irak, dari Kufah, dan dia berada di tabaqah as-sabi'ah, in the grade of the 7. The grade of the 7 is kibar itba'ut tabi'in, the bigger of the itba'ut tabi'in. Wa huwa thiqah. Abu Umais is the man thiqah. Maka dia di atas saduq. Berkata Imam Ahmad thiqah, dan disikohkan oleh para ulama yang lainnya seperti Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan sikoh, Yahya ibnu Ma'in mengatakan sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Qais ibnu Muslim, dan Qais ibnu Muslim atau dari Thariq ibnu Shihab. Dari siapa sekarang? Rawi dari Qais ibnu Muslim. Maka Qais ibnu Muslim al-Jadali al-Kufi, dia termasuk dari Kufah juga. Dan dia berada di tabaqah yang ke-6, dan tabaqah yang ke-6 mulai masuk kepada tabi'in. Maka dia dari tabi'i kecil. Dan dia disikohkan oleh para ulama seperti berkata Imam Ahmad siqatun fil hadis. Maka dia rawi yang sikoh. Dan disebutkan oleh Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi siqatun sikoh. Dan disikohkan juga oleh An-Nasa'i. Maka begitupun Muhammad ibnu Sa'ad dan Yahya ibnu Ma'in pun mensikohkannya. Dan Yahya ibnu Ma'in wa Abu Hatim keduanya mensikohkannya. Maka rawi ini rawi yang sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Thariq ibnu Shihab. Maka Thariq ibnu Shihab barakallahu fikum, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun banyak semuanya merajihkan Thariq ibnu Shihab al-Ahmasi. Maka dia al-Kufi, dari Kufah juga. Maka dia disebutkan ra'an Nabi walam yasma' minhu, dia melihat Nabi namun tidak mendengar darinya. Berarti ini maknanya dia tabi'in dan bukan dari sahabat. Dan beliau telah disikohkan oleh para ulama. Maka beliau di sini seorang tabi'i yang sikoh. Disikohkan oleh An-Nasawi dan Ibnu Salah dan Ibnu Saleh
Al-Misri dan juga Yahya ibn Ma'in. Maka selesai dari sanad meriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab, dan Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin fil hadis, Amirul Mukminin fil Islam. Maka dia adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar ibn al-Khattab di dalam hadis ini dikatakan anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat la takhadna dalikal yawma idan. Qala ayu ayah? Qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Qala Umar qad arafna dalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jum'ah. So the meaning from this hadith narrated Umar ibn al-Khattab, once of a Jew, seorang dari Yahudi suatu hari said to Umar ibn al-Khattab, "O the chief of believers, wahai Amirul Mukminin, there is a verse in your holy book, bahwa di sana di Al-Quran ada ayat which is read by all of you Muslim, and had it been revealed to us, we would have taken that day is Eid." Maka maknanya ada ayat di Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Itu jika diturunkan kepada kami orang-orang Yahud, kami akan menjadikannya sebagai hari Id turunnya itu, karena sangat agung. Umar ibn al-Khattab escape. Maka Umar bertanya di sini, ayat yang mana? Which is the verse? Ayu ayat? Ayat yang mana? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat di dalam surat Al-Maidah yang mana Allah berfirman, "This day I have perfected your religion for you. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati," completed my favor upon you. Wa raditu lakumul islam dinan, and have chosen for you Islam as your religion. Maka maknanya, this day al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku menyempurnakan bagi kalian agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian, dan aku telah ridho agama Islam menjadi pilihan kalian. Maka di sini Umar menjawab setelah diberitahu tentang ayat ini, kalau ayat ini turun kepada kami Yahud, kami akan mengagungkannya dan menjadikan kapan turunnya ayat ini menjadi hari Id, karena sangat agung. Lihat bagaimana al-Yahud, antara hati mereka dan amalnya tidak sesuai. Qala Umar qad arafna dalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi. So Umar said, no doubt we already know when and where this verse was revealed to the prophet. Aku tidak ragu bahwa ayat ini kapan turunnya, bahkan di mana turunnya. Aku tahu semua, namun tidak menjadikan hari ini hari Id. It was Friday and the Prophet SAW was standing at Arafah. Maka dia di hari dari bulan Arafah. Maksudnya di bulan di saat melaksanakan hari haji Arafah. Berarti bulan apa? Ada
Dzulhijjah, hari haji. Dan harinya, bulannya bulan haji dan harinya hari Jumat. Maka perlu diketahui bahwa disebutkan di berbagai kitab, terutama Imam Ibnul Qayyim, bahwa sebaik-baiknya bulan ataupun hari dalam setahun hari Arafah. Sebaik-baiknya hari dalam setahun hari Arafah. Dan sebaik-baiknya hari dalam sepekan hari Jumat. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, dan ulama yang lain, dan telah Allah kumpulkan, Allah make together the best of day in the year, the day of Arafah, and the best day in the week, the Friday, hari Jumat. Maka di sini semuanya berkumpul. Hari setahun terbaik, hari dalam setahun terbaik, hari Arafah, dan hari dalam sepekan terbaik, hari Jumat, diturunkan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka orang Yahud mengatakan, ayat ini yang ada pada kalian, lau alaina, jika diturunkan kepada kami Yahudi, maka semua orang Yahud akan menjadikan hari itu hari Id. Maka kapan? Di hari Arafah, dan bukan hari Id. Hari Id adalah hari tanggal 10-nya, bukan tanggal 11-9-nya. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah. Maka di dalam hadis ini pertanyaan yang besar, the big question, where is the dalil? Aina wajhu dalalah, dari bab permasalahan al-iman yazid, iman itu bertambah. Mana pendalilannya? Pendalilannya ucapan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kami telah menyempurnakan agama kalian. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan iman itu bertambah. Maka telah disebutkan oleh para ulama dari salaf, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa ucapan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kami telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, ay akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin annahu qad akmala lahum al-iman. Maka Nabi diberitahu oleh Allah dan kaum muslimin dengan ayat ini bahwa Allah telah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, Allah telah menyempurnakan kepada kalian semua iman. Maka iman telah sempurna. Ini dia pendalilannya, bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami telah menyempurnakan iman kalian. Maka tidak ada keimanan yang paling puncak dari agama Islam kecuali telah diberikan jalan untuk meniti jalan ke surga, telah jelas. Jalan untuk meniti jalan kepada neraka telah jelas. Maka yang halal dan yang haram sudah jelas. Maka di sini poin pendalilannya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka pada hari ini kami telah menyempurnakan kepada kalian agama kalian. Dan agama di sini semuanya kembali kepada iman. Keimanan kepada Allah telah sempurna. Maka ini wajah pendalilan, dan ini yang bisa kita berikan dari hadis. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.